Nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Kali ini Bincang BPSDM Kumham ada di Saung Pembelajar dengan salah satu sahabat pembelajar kita yang jarang-jarang bisa ketemu. Sibuk. Beliau ini sok sibuk banget. Kalau Taruna Polteki pasti tahu semua sama beliau. Ratunya. Silakan Mbak. Mbak Indri. Perkenalkan diri ke sahabat pembelajar. Salam pembelajar. Halo sahabat pembelajar. Nama saya Indri Astuti. Saya di sini sebagai Kasubag Administrasi Akademik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Cakep. Nah, Mbak Indri, ini kita kada minum. Iya. Tuan rumah gimana sih ini? Anda tuan rumahnya. Sama-sama tuan rumah kita. Ya, Mbak, okay. ini sekarang kan sepi banget kayaknya ya. Sepi. By the way, kita di belakang kita ini ada asrama. Ya. Asrama pembelajar. Asrama pendidikan. Asrama pendidikan. Asrama pendidikan. Untuk Taruna. Untuk Taruna. Biasanya untuk Taruna, tapi di sini biasanya untuk Taruni yang perempuan. Sepi ya? Sepi Karena ya semenjak adanya pandemi ini, tepatnya 1 tahun yang lalu. ulang tahun. Iya. Tapi jangan diucapkan selamat ulang tahun. Oh, enggak. Atau panjang umur. Ya. Saya Itu pasti ada kendala ya ketika ada pandemik ini. Yang biasa pembelajaran itu tatap muka itu sekarang mau tidak mau harus ke virtual. ya. Dimana pasti walaupun kita bilang kita harus siap dalam transformasi digital, tapi tetap aja mungkin masih terbiasa dengan face to face. Ya. Kadang kita juga virtual meeting suka ngantuk kan gitu. Nah, apakah ada perubahan dalam strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Poltekip terhadap tarunanya? Sebenarnya secara umum kita tidak ada perubahan. Tadi kita hanya mentransfer dari yang semula pembelajaran yang dilaksanakan secara konvensional atau tatap muka secara langsung, kita ubah menjadi atau ditransfer menjadi dalam bentuk daring atau dalam jaringan atau virtual itu tadi. Jadi kalau posisinya, kelasnya dan lain sebagainya sama, hanya saja mungkin kita memang tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik seperti lari, kemudian pelatihan bela diri dan lain sebagainya otomatis tidak bisa kita lakukan, tapi kita percayakan mereka untuk secara mandiri. Jadi teknisnya sebenarnya kalau untuk tadi ada kesulitan atau tidak gitu. Kalau kesulitannya strateginya. Oke. Strateginya ya paling kami seperti ini. Jadi kami mentransfer segala sesuatu kegiatan pembelajaran dan pelatihan itu yang dalam bentuk konvensional menjadi kegiatan yang bersifat daring atau dalam jaringan. Dengan tentunya tetap satu, kalau biasanya di konvensional itu ada pengawasan pembina piket, di dalam jaringan sama. Jadi sebelum mereka melaksanakan pembelajaran di pagi hari, mereka kuliah jam 8, jam 7 kita laksanakan apel pagi. Tetap ada ya. Apel pagi. Apel paginya berdiri atau duduk? Duduk, menyesuaikan sih. Biasanya ya apel paginya nanti ada pemeriksaan kerapian dan lain sebagainya tetap kita laksanakan. Jadi ada pembina. Jadi 100% selama ini itu semua virtual? Virtual. Selama 1 tahun. Nah, virtual. Itu kendalanya apa tuh? Ada nggak? Pasti ada kendala ya. Oh, tentu. Nobody's perfect. No system. Jangankan tarunanya nih, kendala bagi para pembinanya nih. Pembinanya juga, sistemnya juga. Yang pertama adalah tentu sistem dalam artian termasuk jaringan gitu. Taruna kita kan berasal dari seluruh Indonesia. Betul. Tidak semua anak, tidak semua taruna tinggal di kota besar atau di dalam kota yang dengan dukungan jaringan baik. Itu misalnya yang di kota juga si Ellen, smartphone for not so smart user. Smartphone for not smart people. Iya. Soalnya si Ellen kemarin nanya sama gua, Mas ini kalau WA yang hijau itu dari kita atau dari mereka? Kita nyata itu. Jadi nggak semua, itu satu kendala jaringan. Ada beberapa taruna yang misalkan memang tinggal di tempat yang mohon maaf dalam tanda kutip sinyalnya memang belum banyak gitu. Jadi terputus-putus, kita mengalami kendala itu juga jaringan. Kemudian sumber daya manusia dalam artian baik taruna maupun keahlian dosen, keahlian ya. Ada beberapa dosen maupun taruna pada awalnya, dulu di awal-awal itu belum familiar dengan namanya kuliah virtual. Jadi tapi itu bisa kami atasi dengan kami ada pendampingan dari staf program studi yang selalu mengarahkan mereka untuk kalau ada kendala, ini hotline-nya, kemudian gitu ya. ada harus menghubungi siapa. Kemudian kami juga ada seksi pendidikan di tiap-tiap kelas untuk menghubungkan dosen dengan kelas atau penyelenggara pendidikan dengan kelas apabila memang
kelas yang diajar itu ada kendala dan lain sebagainya. Oke. Nah, dengan berbagai macam kendala ini, apakah ada evaluasi rutin dari Poltekkip terhadap pelaksanaan virtual Tentu pembelajaran ada. ini? Minimal dalam 1 bulan sekali itu kami di penyelenggara pendidikan, terutama di administrasi akademik dan program studi, kami selalu mengadakan evaluasi untuk evaluasi secara keseluruhan. Itu dipimpin oleh siapa evaluasinya? Oleh direktur atau dari kepala Kalau ini bagian? internal biasanya Internal, ya? dengan subak administrasi akademik dengan program studi, karena itu hanya masalah teknis, bukan masalah besar dalam artian terkait dengan sistem yang besar, tidak. Tapi kalau untuk secara keseluruhan biasanya ada 1 bulan sekali, biasanya dipimpin oleh Wadir 1. Oke, nah itu dalam evaluasi yang sebulan sekali itu misalnya kita bicarakan itu, data dukung adanya evaluasi itu berdasarkan apa? Apakah survei dari tarunanya atau keluhan-keluhan yang masuk atau bagaimana? Yang pertama tentu keluhan masuk. Biasanya baik keluhan masuk itu baik Pasti dari internet ya, jaringan gitu dong ya? Apa gimana? No, Apa ada yang dosen pengajar yang bosen gitu? Oh ya, biasanya kalau dosen ada, misalkan dari dosen ada beberapa kendala terkait dengan ya biasa ya. Namanya kita taruna, jangankan taruna, kita aja yang suka ikut kuliah dan atas sebenarnya kadang ngantuk dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang menjadi kendala utama untuk Betul, dosen ya. Selain jaringan. Tapi sebentar, aku potong. Itu ketika belajar kamera harus hidup semua? Hidup. Oke. Hidup. Ya makanya tuh ada beberapa taruna ya, namanya kita dari nobody perfect, no system perfect. Kita sudah bikin sistem yang pokoknya kuliah harus dihidupkan, taruna kamera harus hidup dan lain sebagainya. Tapi namanya juga manusia. Oke. Tidak ada yang sempurna. Ya adalah 1, 2, tapi itu sebisa mungkin kita perbaiki, kita evaluasi tetap. Maka dulu kita tidak ada namanya pengawas. Sekarang kita sudah ada pengawas, walaupun tidak sebanyak. Pengawas harus ngawasin dari pagi, tapi kita acak random ya, itu tiba-tiba ya. Kalau dia kena sial berarti. Enggak. Nah, gini nih, kan kalau pendidikan atau pelatihan yang ngomongnya. Pendidikan atau pelatihan? Pendidikan ya. Sih. Nah, pendidikan kalau di lokasi langsung itu kan tegas, peraturan itu bisa dilihat langsung, bisa ditindak saat itu juga jika taruna ada yang agak tidak melaksanakan sesuai prosedur. Nah, ya. Dalam pelaksanaan virtual ini seperti tadi ada yang aneh bandel nih, matiin kamera. Itu tindak lanjut dari pembinanya, apakah ada sedikit kelonggaran atau sama tegasnya seperti di kondisi face to face? Kita itu tadi saya bilang di daring atau virtual ini hanya mentransformasikan atau memindahkan kelas konvensional dengan kelas virtual. Jadi ya hak dan kewajibannya tetap sama. Dalam hal ini kewajiban mengikuti kelas dari awal sampai akhir tetap sama. Kita kan juga ada peraturan kehidupan taruna. Tentu kalau taruna melanggar ya sama, kita tindak tegas sama dengan peraturan kehidupan taruna yang berlaku. Oke. Kemudian tadi kita udah bicara soal ketegasan. Nah, soal bullying nih. Sejauh mana Poltekkip dan jajaran, pimpinan dan jajaran bukan menahan ya, tapi meminimalisir terjadinya bullying dari senior ke junior atau dari pembina ke taruna? Secara virtual waktu pembelajaran jarak jauh ini atau bisa dari sebelumnya? Oh ya. Tentu kalau di kami itu biasanya memberikan pengawasan yang melekat, dalam artian kalau misalnya dalam kelas virtual ini ada pembina piket, baik pembina piket pagi maupun pembina piket malam. Kemudian untuk beberapa hal misalkan untuk mengurangi bullying dan lain sebagainya, kita ada keluarga asuh. Keluarga asuh itu masing-masing seluruh taruna ada keluarga asuh, ada 13 atau 14 keluarga asuh yang setiap keluarga asuh itu terdiri dari kepala keluarga asuh itu dari pembina, termasuk struktural, masuk kayak saya ini masuk keluarga punya anak ya. Punya anak ya. Kemudian ada tingkat 4-nya, tingkat 3-nya. Jadi kayak keluarga hayal ya. Kayak keluarga biasa. Sebenarnya kayak memang itu keluarga. Kita juga ada grup WhatsApp dari masing-masing keluarga asuh. Mungkin beberapa anak asuh atau orang tua asuh punya komunikasi tersendiri jika memang itu terjadi gitu. Tapi selain itu juga kami juga mengadakan istilahnya hotline atau layanan pengaduan. Ada layanan pengaduan, monggo silahkan anonim. Taruna anonim, biasanya anonim. Ataupun misalkan di kami ada namanya Salto, sistem aplikasi layanan taruna dan orang tua. Itu sebenarnya WPS, whistle blowing system. Tapi memang yang selama ini
memang intensitasnya lebih sering ke pengaduan langsung, baik itu lewat orang tua asuh atau pembimbing akademik, dosen, ataupun maupun lewat layanan pengaduan. Tapi selama ini sih dalam rantang pembelajaran jarak jauh ini belum ada, karena memang mungkin waktu, tempat, lokasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kita khawatirkan sekarang memang ini bullying verbal ya. Ya. Ancaman-ancaman. Kalau bullying verbal itu memang kami akui lebih susah, apalagi zaman sosial media yang bisa bullying verbal secara tidak langsung, sindiran dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kamu perlu banyak evaluasi dan perlu banyak belajar lagi tentang hal-hal yang seperti itu. Ya. Semoga bisa makin bagus. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, gua aus sebenarnya. Kayak aku ya. Iya. Nah, kan sekarang tuh banyak banget akun-akun yang pakai seragam. Nah. Kan keren tuh, ya kan? Iya. Kalau pakai seragam tuh keren, pokoknya banyak follower. Ada juga memang pangsa pasarnya sendiri. Ada cewek-cewek, cowok-cowok suka yang berseragam, Melan. Nah, ini ada nggak aturan tertulis atau tidak tertulis dari Poltekip terhadap taruna mengenai tata cara atau etika dalam bermain media sosial? Karena kemarin kan ada tuh joget pakai baju seragam atau seragamnya digantung di belakang. Nah, atau pakai baju bebas. Nah iya, pura-puranya nggak sengaja ada seragam gitu. Merunduk untuk meroket katanya. Kalau di Poltekip sendiri khususnya kami ada peraturan tersendiri untuk etika bersosial media. Kami sosialisasikan, baik kami tuangkan di dalam peraturan kehidupan taruna maupun ada ya? Ada. Kemudian ada juga nota dinas direktur yang secara rutin atau secara berkala menindaklanjuti hal tersebut. Misalkan ketika mengupload di sosial media harus menggunakan seragam. Wajib mendaftarkan akun sosial medianya ke bagian ketarunaan. Udah diwajibin belum follow akun BPSDM? Oh iya, lupa. Taruni follow BPSDM Kumham, jangan lupa. Atau @sopisaurus. Jadi silahkan follow akun Instagram BPSDM di @bpsdm garis bawah Kumham. Seluruh taruna wajib follow. Nah, tadi sampai mana? Soal bermedia sosial. Itu kan harus pakai baju seragam. Ketentuannya ketika upload wajib menggunakan seragam. Oh, mungkin itu sebabnya banyak orang-orang, saya sebagai masyarakat juga suka bingung, kok di luar tuh orang-orang suka pakai baju seragam, memang harus ya? Ya wajib, karena kan memang itu salah satu kewajiban yang tertuang dalam peraturan kehidupan taruna. Taruna wajib menggunakan seragam ketika di dalam maupun di luar kampus. Kecuali ya seragam kan banyak ya, maksudnya kalau keluar berarti wajib PDH. Mungkin untuk jaga sikap juga ya, untuk kontrol ya. Ya, untuk kontrol, menjaga sikap, kemudian juga untuk menjaga nama baik Poltekip. Kalau pakai seragam kan biasanya mau melanggar itu malu pakai seragam gitu. Oh, saya membawa nama baik Poltekip nih ya, jadinya saya akan menjaga sebisa mungkin perilaku, tata krama, etika dan lain sebagainya. Secara tidak langsung sih seperti itu. Oke, berarti terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh Poltekip ke taruna, kan itu konsumen masyarakat kita adalah taruna dan keluarga taruna ya. Ada nggak sarana bagi keluarga untuk selain nelpon untuk konsultasi atau pengaduan ataupun informasi yang terkait kondisi anak mereka. Sekarang kan masih udah boleh bawa mobile phone? Udah boleh ya? Boleh. Semenjak tahun berapa tuh, Mbak? 2018-an kali. Sudah boleh ya? Sudah boleh smartphone. Berarti udah lebih agak longgar. Itu sebenarnya kebijakan tuh kenapa, Mbak? Diperbolehkannya smartphone? Ya, seiring dengan perkembangan zaman, materi kuliah, kemudian masuk akal tuh. Aplikasi. Kalau nggak boleh bawa handphone sekarang dia buku doang dong ya? Iya. Tapi tentu penggunaannya yang kita atur. Misalkan ketika di dalam kelas, dia tidak boleh tidak boleh menggunakan handphone ketika perkuliahan, terkecuali dosennya yang memang menggunakan media itu. Ya. Kalau memang buat para pegawai, lagi rapat jangan main HP. Jangan taruna doang gitu dulu ya. Saya no comment. Di sini taruna itu kan sebagai siswa yang menerima transfer ilmu dari pengajar. Ya, kemudian nanti dia transfer ke pelatih, ya. Tentu kan dia mereka transfer ke kanan kiri depan belakang. Ya. Nah, apakah di sini taruna posisinya hanya sebagai penerima ilmu saja, penerima transfer, atau dia mempunyai kewajiban atau hal lain yang membuat dia harus
berbagi ilmu atau mencari ilmu sendiri? Kalau Belajar mandiri. kalau kewajiban untuk menyebarkan tentu itu mungkin dalam tanda kutip, saya bilang Nolong kawan ya. ya nolong kawan atau jadi kan selama pembelajaran jarak jauh ini kita bilang PJJ atau SFH, study from home gitu, mereka punya kewajiban setiap hari Jumat itu untuk melapor ke mentor yang berada di lapangan. Setiap Jumat. Setiap hari Jumat itu wajib. Laporannya Jadi, dalam bentuk apa tuh, Mbak? lapor langsung ke UPT, Oke, ke UPT. oke. Jadi mereka bagi, ada yang di Lapas, Serutan, Bapas, Perubasan, Oh, ini atau di tingkat Tamil. berapa? Semua, seluruh taruna. Oke. Seluruh taruna punya kewajiban untuk itu. Tapi untuk sekarang kan kalau tingkat 1 kan belum, karena masih di Lido kan. Iya. Nah, nanti setelah dari Lido, setelah mereka siap, setelah pelantikan, mereka juga punya kewajiban yang sama. Nah, kalau mereka, andil mereka apa gitu. Kalau mereka setelah mereka menerima, mungkin ketika dibutuhkan di lapangan setiap hari Jumat, mereka akan mungkin sharing atau mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah untuk praktek di hari Jumat itu. Tapi kami juga tidak memaksakan dalam tanda kutip mereka setiap hari Jumat itu harus, karena kayak misalkan tingkat 1 kan mereka belum ada beberapa mata kuliah yang belum, tentu sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan pengetahuan mereka diaplikasikan. Tapi kalau sebagian besar taruna itu yang lebih berperan itu teman-teman atau adik-adik yang terlibat dalam organisasi, itu pasti perannya besar, karena seperti ada Poltar, Polisi Taruna, Badan Perwakilan Taruna, kemudian Senat Taruna, itu ketika pembelajaran jarak jauh ini mereka juga berperan aktif. Mereka punya kegiatan-kegiatan sendiri yang bisa istilahnya mengaplikasikan ilmu yang didapat, baik ya secara langsung maupun tidak langsung. Mereka punya akun media sosial sendiri yang tentu dalam pengawasan kami. Kalau Humas Poltekip kan langsung di bawah Poltekip di Humas. Sebentar, satu. Ya. Akun Poltekip itu yang benar yang mana? Oh, dua-duanya benar. Dua. Jadi, satu @humas_poltekip itu adalah yang menaungi seluruh kegiatan Poltekip. Seluruh kegiatan. Ya, seluruh kegiatan. Tapi ada satu sosial media yang digunakan untuk taruna untuk mengeksplor dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang tentu di bawah pengawasan kami juga, namanya @senat_poltekip. Yang @senat_poltekip itu asli dua-duanya, tapi itu khusus untuk taruna yang dikelola langsung oleh taruna. Jadi ada mading, ada kegiatan taruna yang seluruhnya dikelola. Dua-duanya official ya. Dua-duanya ada centang biru belum? Oh, belum. BPSnya sudah? Belum. Gue ditolak 2 kali. Saya sedang berusaha, tapi untuk Humas Poltekip. Kalau untuk Senat, itu memang kegiatan untuk istilahnya apa ya, mengakomodir kegiatan anak-anak yang sekarang kan kreativitasnya sangat luar biasa. Betul. Mereka juga sering ngadain seminar-seminar internal, seminar kesehatan, seminar tentang apa, terus pengajian rutin bulanan setiap bulan, itu yang handle semua dari taruna. Semua mereka ya, semua. Tapi tentu dalam pengawasan kami. Tetap ya, dibiarkan berkreasi tapi tetap ada pagernya. Ya, ada pagernya. Mereka bikin proposal. Balik lagi ke mengenai strategi pembelajaran. Virtual ya. Virtual ini apakah yang dimiliki oleh Poltekip ini hanya sekedar Zoom? Atau ada semacam e-learning di mana ada bank soal, ada bank data, di mana bisa login, masuk akun, kemudian unduh soal, baca materi, dan lain-lain, sehingga tidak hanya berupa hadir kelas Zoom yang memindahkan saja ke kelas ke ruang tamu, atau ada metode, atau dalam virtual ini memang ada metode pembelajaran virtual yang memang dikhususkan buat taruna. Ya, kami ada namanya sistem informasi akademik Poltekip. Ada namanya @link. Kami bekerja sama dengan Sevima atau PT Sevima, memang pihak ketiga, karena kami tidak punya pengembang yang belum punya pengembang aplikasi sendiri. Aplikasi itu secara langsung terintegrasi dengan feeder yang ada pada PD Dikti, Kemendikbud. Ya, tapi itu hanya bisa diakses sementara oleh dosen tetap yang mempunyai NIDN. Untuk dosen tidak tetap, jujur kami memang hanya lewat grup dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dosen tetap ada namanya @link, tapi memang terkendala karena kami sedang mengembangkan. Kami sudah koordinasi juga dengan pihak Sevima untuk pengembangan secara mandiri, maksudnya custom gitu. Kalau itu kan masih secara umum, secara custom kita akan ada rencana untuk
ada rencana untuk pengembangan sistem informasi tersebut disambung dengan e-learning juga, tapi masih dalam tahap pengembangan. Sementara hanya bisa diakses oleh dosen tetap atau dosen dengan NIDN Poltekkit. Oh, itu untuk pengajarnya, untuk tarunanya apakah ada? Sama ya? Oh, sama juga ya? Sama. Kayak tadi misalkan KHS, mereka sudah bisa download, evaluasi itu dilaksanakan di SIAP namanya, Sistem Informasi Akademik Poltekkit. Jadi tidak hanya berupa Zoom dulu ya? Ya ada, kami sih sebenarnya membebaskan juga sih, masih dalam arti membebaskan. Ada beberapa dosen yang tidak familiar dengan Zoom. Ada salah dosen kami, saya tidak menggunakan Zoom karena saya pakainya produk lokal. Ada apa itu produk lokal? Seperti yang punya Telkomsel, Maxim apa ya? Itu ada beberapa dosen, oh itu pakai punya saya aja gitu. Ada yang pakai Google, ada yang pakai Google Meet. Mereka lah ya. Ya, tapi kami memfasilitasi Zoom. Kami ada menyediakan Zoom masing-masing prodi dengan kapasitas 500 peserta, tadi breakout. Ada yang 1000 sesuai dengan kepentingan kebutuhan gitu kita menggunakannya. Tapi ada beberapa dosen ya, misalkan saya nggak pakai Zoom ya, saya pakainya psikologi atau misalnya kayak sistem e-learning bebas kayak Google Meet atau pakai Webex dan lain sebagainya, boleh, tergantung, silahkan, nanti tetap dalam pengawasan kami. Kan mereka setelah mengajar ada laporan seperti mengisi daftar hadir. Ya. Jadi ada pertanggungjawaban ya? Ada pertanggungjawaban, di situ ada menggunakan metode apa, jadi nanti bisa, kalau lainnya silahkan ditulis. Kalau misalnya ternyata nilai dinilai tidak begitu maksimal, Poltekkit bisa nggak bilang pindah ke Zoom? Bisa. Kami di awal, jadi ada dalam surat edaran direktur ada setiap dosen diwajibkan untuk menggunakan metode video conference untuk pembelajaran utama. Jadi dalam misalkan pembelajaran utamanya masih menggunakan video, karena itu memindahkan kan dari konvensional ke daring. Tapi untuk tugas, kuis, ujian boleh menggunakan metode yang lain yang sesuai dengan dosennya tentunya. Iya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan visi Poltekkit. Waduh, ini biasa yang gue tanyain ke saya tanya. Jawab lu, muter-muter. Apa ayo? Poltekkit mempunyai visi terwujudnya sekolah kedinasan bertaraf internasional yang mendidik taruna menjadi pemimpin yang berkualitas dan berkualitas apa terusin aja. Berkualitas. Terus menjadi pemimpin yang berkualitas, berkarakter, berkualitas dan berintegritas. Cakep. Sorry ya, aku keren banget. Misi ada berapa? Misinya ada A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8. Sebutkan misi kedua. Sebenarnya nggak usah urut ya, tapi Oke. Salah satunya menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang pemasyarakatan. Salah satunya ada penelitian pengabdian masyarakat dalam bidang terapan pemasyarakatan. Nggak salah Mbak Indri ini jadi pejabat teladan 2019, 2021. Telatan maksudnya. Tolong dikat itu maksudnya telatan. Nama Indri, ada pesan nggak buat adik-adik taruna? Adik-adik kita nyebutnya ya? Ya adik-adik, karena adik saya semua. Bukan anak-anak ya? Anak-anak, atau boleh anak-anak juga. Tapi kalau anak-anak saya merasa tua, jadi adik-adik. Iya adik-adik. Silakan. Untuk adik-adik taruna Poltekkit di seluruh Indonesia, tetap semangat. Pandemi belum berakhir. Cita-cita kalian tentu masih panjang. Tetap semangat mengikuti pendidikan, ikuti peraturan yang ditetapkan di Politeknik Pemasyarakatan, dan tentu jangan lupa jaga nama baik. Jaga nama baik dan integritas Politeknik Pemasyarakatan. Jauhi narkoba. Salam membelajar. Ya. Oke, salam pembelajar. Ya, kita lagi. Poltekkit pasti sukses. Kalau nggak kompak sama gue tahu. Poltekkit pasti sukses. Nah, sahabat pembelajar, berhubung sudah 1 jam mungkin, kali ini kita harus stop dulu pembicaraan kita. Jika ada masukan mengenai topik apa yang bisa kita bahas berikutnya, bisa kirim DM ke Instagram kita atau ke Instagram Humas Poltekkit ya, atau Instagram pribadi. @indriatus51. Sapi saurus. Oke, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga hasil dari pembicaraan kita sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.